Oke, sebelum acara dimulai, kita baiknya membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara ngopi, ngobrol, penuh inspirasi, kita buka. Oke, acara selanjutnya adalah opening speech dari Pak Yani Lasaido selaku Kepala Departemen Research and Product Development dari Food Station. Kepada Pak Yani dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih Fitria. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Atam dan tim dari AIKI. Terima kasih banyak. Kami sangat senang bisa kehadiran Bapak semuanya, terutama yang expert di bidang kopi. Nah, beberapa waktu lalu kami sudah dapat sounding dari Pemprov DKI, Pak, itu bahwa kami diminta untuk menjadi agregator. Agregator dalam mengembangkan UMKM, salah satunya adalah kopi. Dan bila dimungkinkan, kita bisa melakukan ekspor. Namun, eh, apa namanya, kami sebenarnya ingin mengetahui lebih banyak tentang kopi. Jadi saya kira insight dan masukan dari teman-teman AIKI pasti akan sangat bermanfaat untuk kami bisa melangkah ke depannya. Nah, ke depannya memang kami akan berniat juga bisa membuka banyak kolaborasi dengan para stakeholder kopi dan kita bisa mendorong untuk melakukan pembukaan pasar baik itu yang mungkin di dalam negeri, yang lokal maupun yang ekspor. Nah, acara ini memang sharing session ini Pak, kita lakukan secara rutin berkala Pak, tidak hanya di bidang produk komoditi kopi, tapi juga ada yang di beras, ada juga yang di teknologi, ada juga nanti berikutnya di packaging food gitu dan seterusnya. Memang acara kita namakan acaranya ngobrol penuh inspirasi supaya kita memang bisa mendapatkan banyak insight untuk kita bisa menentukan action berikutnya. Saya kira itu cukup itu pembukaannya dan kita akan melakukan diskusi ini memang secara santai ya. Kita nggak formal nih gitu. Uh, itu dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani atas sambutannya. Eh, Selanjutnya acaranya kita langsung saja ya Pak ke sharing session dan diskusi ngobrol bersama Pak Atam. Namun sebelum kita mulai bincang, baik kita akan memperkenalkan dulu nih siapa sih Pak Atam Gutama ini gitu. Izin saya Pak, saya baca CV Bapak ya Pak, boleh ya Pak? Oke. Pak Atam Gutawa ini lahir di Bogor tanggal 1 Maret 1969. Pendidikan Bapak adalah Sarjana Pertanian Institut Pertanian Bogor Agribisnis. Jurusan agribisnis siapa ya? Oh, program studinya. Oke. Kemudian course-nya adalah Virginia Polytechnic Institute and State University ya, Pak. Itu di mana, Pak? Oh, di Amerika. Wah. Kemudian pengalaman Bapaknya cukup banyak ya, Pak, soal kopi. Bapak menjadi pelaku usaha ekspor kakao tahun 2005 sampai 2015. Kemudian pelaku usaha ekspor kopi. Selanjutnya adalah pelaku usaha ekspor karet tahun 2008. Kemudian pembicara kopi di acara kegiatan International Coffee Day 2009 di Berlin, Jerman. Dan Wakil Ketua 1 Badan Pengurus Daerah Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia DKI Jakarta 2018 sampai sekarang. Terakhir menjadi Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Bogor 2018 sampai dengan sekarang. Wah, banyak sekali ya Pak pengalaman Pak tentang kopi ya Pak. Memang master of kopi nih Bapak nih. Oke, nah sekian perkenalan diri terkait Pak Agam Gutama. Sepertinya rekan-rekan udah nggak sabar nih Pak pengen diskusi sama Bapak nih terkait kopi, gimana sih cara ekspor kopi dan segala macam gitu. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja kepada Bapak Atam Gutama, waktu untuk memberikan materi dipersilakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya sama Pak Yani juga. Saya sudah diundang ke acara ini. Terus terang saya sangat senang ya, senang untuk bisa menceritakan kondisi seperti ini karena sekarang saat ini nih Pak, kita tuh dipaksa ekspor. Saya tahu sih masalah ekspor. Kenapa kita di sini? Karena yang kalau saya lihat indikasinya itu kan masalah ekspor atau bukan ekspor itu kekurangan ekspor atau tidak kan kelihatan dari nilai tukar rupiah, Pak. Jadi devisa itu kan ada tidak balance antara perdagangan apa dengan
ekspor dan impornya. Sehingga kita banyakkan impor, banyakkan uang keluar dalam bentuk dolar, sehingga kebutuhan dolar tinggi, akhirnya dolar itu semakin hari semakin naik kan. Sekarang posisi dolar sendiri sudah hampir di 16.200 kalau nggak salah. Nah, ini yang salah satu kenapa kita dipaksa untuk jadi eksportir kopi. Bahkan kadang-kadang supaya kita bicara ekspor itu jangan bentuk jangan bentuk raw material, kalau bisa yang sudah diolah. Nah, oke, boleh gitu Pak. Boleh yang sudah diolah atau yang sudah siap dengan sudah brand yang sudah. Tapi kan kita harus bicara biayanya berapa. Sertifikasinya itu apa aja. Terus peraturan di luar negeri untuk memasukkan produk yang langsung siap dikonsumsi seperti apa. Kan itu kita harus hitung, Pak. Berapa modal yang kita keluarkan dan lain sebagainya, kan kurang lebih seperti itu. Baik, itulah kurang lebih. Nah, akhirnya kita dipaksa tanpa melihat kondisi realnya seperti apa. Akhirnya kita ekspor itu hanya jadi wacana-wacana dan wacana gitu. Nah, bicara potensi pasar, yang kalau dilihat judulnya kan potensi pasar. Saya terus terang Pak, saya langsung aja gini. Saya bukan orang yang suka basa-basi. Saya terus terang saya muak bicara potensi Pak. Kenapa potensi? Karena saya sendiri Pak mau bicara jual kopi Pak. Saya nggak usah jualan Pak. Orang tuh nyari Pak. Intinya kopi itu barang dibutuhkan. Dan kalau misalnya kita mau tahu posisi kopi itu adalah komoditi kedua terbesar yang ditradekan di dunia setelah minyak. Itu posisi kopi. Jadi sebetulnya buyer dan supply buyernya itu sudah settle gitu, Pak. Nah, kalau bicara potensi pasar, kenapa? Paling gampang saya tadi sudah cerita ke Pak Yani. Pertanyaan simpel aja, Pak. Tolong sebutkan ke saya, tunjukkan ke saya satu negara saja yang penduduknya tidak ngopi. Ada nggak? PNG punya kebun kopi, Pak. Ngopi. Terus sekarang bandingkan dengan negara produsen kopi. Seberapa besar itu? Itulah potensinya. Jadi nah yang paling penting itu adalah bagaimana mengeksekusi potensi ini supaya menjadi suatu kegiatan bisnis yang menguntungkan semua pihak. Mulai dari hulu, dari petaninya, dari processingnya, terus dari prosesi pasca panennya tuh. Industri ya tahap awal ya pasca panen. Jadi dari panen diolah menjadi green bean nanti digrading. Nah, di situ industri pengolahan bahan baku. Setelah itu baru ditradingkan masuk ke industri dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting bagaimana cara kita bisa mengeksekusi, Pak. Bukan potensi lagi sekarang. Nah, yang seringkali wah Pak, kopi ada, pasar nggak mau. Betul. Kopi ada pasar, tapi apakah inline sama kebutuhan pasar dengan yang grade-nya yang diminta pasar sama grade yang bisa kita produksi, ditambah lagi harga. Penentuan harga itu siapa? Tengkulak, bukan Pak. Kami tidak tengkulak itu bukan penentu harga. Penentu harga di kopi itu adalah pasar dunia, supply demand. Nah, ini yang seringkali kita merasa wah bukan Pak. Jadi kita sendiri itu nggak pernah mikir kopi itu menghitung harganya tuh cukup rumit tuh. Dan memang itu kenapa ada pasar, ada bursanya. Karena gini, saya mau nanya ke Mas siapa? David. Nah, Mas David, saya mau tanya, sehari ngopi berapa kali? Oke, sehari 1 kali. Berapa rupiah yang diikhlaskan untuk membeli kopi? Dari pendapatannya Mas, berapa persen deh? Ya, kurang lebih kan. Nah, hitungan itu adalah di seluruh masyarakat dunia begitu, Pak. Jadi kemampuan masyarakat dunia membeli kopi atau membeli kopi yang siap yang namanya istilahnya kalau di pasar dunia itu namanya eh, konsumsi per kapita. Berapa per orangnya? Itu yang harus kita hitung. Di situ nanti kemampuan kita beli berapa. Disitulah yang terbentuk harga pasar. Jadi tidak hanya semerta-merta, wah ini karena kita saat ini yang dihitung hanya biaya produksi, terus harga jual keuntungan.
Sementara bukan itu kopi itu, Pak. Karena ini konsumsinya sudah ada di dunia, perdagangannya pun sudah perdagangan bebas dan sudah terbuka semua. Jadi dari luar bisa masuk, kita bisa jual keluar dan lain sebagainya tergantung kebutuhan. Nah, inilah yang membuat harga itu bukan kita yang menentukan. Itu sudah ada pasarnya. Nah, kalau misalnya Arabica itu ada pasarnya di New York, kalau Robusta ada pasarnya di London. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi penentu-penentu ini yang harus kita boleh itu dibuka ininya. Nah, ini kurang lebih. Jadi, Pak, proses ini saya bicara supply chain itu seperti ini. Jadi itu yang di kebun hulu, terus nanti dia panen, nanti dia akan diolah dari cherry ke green bean, diolah dengan metode-metodenya, nanti dari situ di grading, Pak. Di grading untuk grade 1, 2, 3 sesuai dengan kebutuhan pasar. Nanti dari situ baru bisa ditradekan baik pasar domestik maupun internasional. Pasar domestik bisa industri kopi besar, ya, maupun industri kecil kayak misalnya micro roastery atau kafe-kafe, ya seperti itulah. Nanti, nah kalau kita mau ekspor, ini kadang-kadang ini Pak, kita suka lupa. Ekspor itu ada 2 barir yang harus kita hadapi. Yang pertama biaya cukai dalam negeri, yang kedua adalah biaya cukai luar negeri. Biaya cukai luar negeri tentu meminta, ya, di biaya cukai dalam negeri itu pasti sertifikasi apa yang kita butuhkan supaya bisa melewati pintu ini. Kan kurang lebih itu. Terus yang kedua, biaya cukai luar negeri, berapa pajak impor di sana? Yang kita istilahkan ada tarif barir dan non tarif barir. Tarif barir berupa pajak impor, non tarif barir berupa sertifikasi-sertifikasi. Nah, yang tadi saya cerita, kalau roasting itu ada sertifikasi lain lagi karena di setiap negara punya yang namanya sertifikasi untuk ketahanan pangan. Kalau Amerika punya USFDA, kalau di Uni Eropa punya sama kurang lebih kayak gitu ya, Pak. Nah, sekarang kalau misal mau bicara industri kecil untuk mengekspor harus melengkapi sertifikasi itu, gimana Pak? Dia harus mengaudit, harus menyiapkan alat-alatnya di lokal. Ya itu, saya pernah mengajukan untuk sertifikasi USFDA, Pak. Saya harus diaudit selama 2 tahun. Itu belum terdapat sertifikat. Dan biayanya, saya tuh tahun 2010, saya harus mengeluarkan biaya 2,5 miliar, Pak. Tanpa ada pemasukan. Itu belum tentu berhasil. Karena itu kenapa? Karena saya peralatannya harus sesuai dengan yang standar USFDA minta. Nah, berapa Pak kalau UMKM harus seperti gitu Pak? Terus nanti di luar, begitu masuk ke luar negeri, oke ini bisa silakan. Berapa besar kita bisa jualan di sana? Jangan sampai tiba-tiba biaya sertifikasinya kebesaran, akhirnya yang jualan cuman sekecil-kecil kan, selesai cerita kan. Nah, saya tidak akan pernah mendorong UMKM, apalagi sendirian, untuk melakukan ekspor. Saya tidak akan, bahkan mungkin saya salah satu orang yang menentang itu, Pak. Nah, kalau sudah industri sebesar kapal api, Mayora, Nestle, kalau nggak ekspor keterlaluan, Pak. Karena mereka secara modal dia sudah mencukupi, secara kemampuan untuk melakukan sertifikasi, dan pasar di luar sudah terbentuk. Itu yang ininya. Ini saya kasih gambaran umumnya dulu ya, Bu ya. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa mengeksekusinya itu kan, Pak. Nah, ini saya di sini sebetulnya ada nggak kelihatan ya, nggak apa-apa, itu kurang lebih gambarnya sama dengan itu. Kita selalu lupa di bursa kopi ini kan, di bursa ini kan ada harga. Kesepakatan antar pembeli dan si trader lokal. Di situ. Nah, trader lokal untuk bisa mencapai harga bursa ini, dia kan harus menghitung HPP-nya berapa. HPP itu ada mulai beli bahan baku, biaya pengolahan langsung, sama biaya tidak langsungnya kan. Supaya kita bisa tahu bahwa kondisinya itu, ini dijual ini menguntungkan atau tidak. Nah, kita tidak bisa di sini sekali lagi, bukan penentu harga. Karena penentu harga itu ada di bursanya. Jadi di sini kita akan bicara tentang hitungan HPP, Pak. HPP nanti si trader beli ke grader. Yang grading ini yang tadi saya lihatkan di buku yang film itu yang segede gitu, Pak.
Itu kan ada biaya dan beli harga bahan baku juga kan. Nah, dia akan membeli lagi supaya masuk dengan plus keuntungan, dia akan beli lagi di sini. Yang proses pasca panen ini, yang masih kayak apa di sini istilahnya kopi asalan, Pak. Yang belum di grading masih ada batu dan lain sebagainya. Nah, nanti mereka itu dengan seperti itu dia akan mencari ke petani HPP-nya di berapa di petani itu supaya bisa menguntungkan buat petani. Kan ini semua ini HPP, Pak. Ini biaya produksi, harga jual, kan di sini jumlah produksi yang dihasilkan, ini sama semua kan posisinya seperti itu. Nah, kita ini yang buat saya lucu sekali, kita selalu membandingkan kita beli cherry di sini harganya 9.000 kalau Arabica. Sementara kalau sudah dijual jadi di micro roastery 300.000 gitu. Kan selalu kita yang bicarakan itu, wah untung enggak Pak, tapi Bapak tidak pernah menghitung biaya berapa di sini, harga jual di sini berapa, keuntungannya berapa. Setiap ini kan ada keuntungan, ada biaya. Nah, jadi kan sampai di sini, berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk mendapat harga 300.000, berapa per keuntungannya? Sampai 50%, 100%, 300% atau berapa? Kan dihitungnya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita selalu membandingkan, wah lebih menguntungkan di sini. Enggak, belum tentu Pak. Gitu, karena di sini nanti, apalagi ke coffee shop kalau secangkir bisa harga 10.000, 30.000, padahal bikinnya. Saya tanya Pak, berapa sih bayar tenaga kerja, berapa bayar sewa ruangan, berapa bayar listrik dan lain sebagainya, seberapa besar sih keuntungan yang harus diperoleh dari situ supaya itu ketutup dengan penjualan dia, rata-rata berapa cangkir yang harus dia jual. Boleh, ya. Ya, silakan saya. Pak, kalau di bursa kopi dunia ini, itu mekanismenya hanya pergerakan harga saja. Ya. Atau kayak apa aplikasi yang kemarin kita dari Genpan itu ada kayak ekspor ya. Jadi kita ketemu di situ ada buyer, ada calon buyer, ada si customer gitu. Kalau bursa hanya harga. Nah, terus Pak, itu pergerakannya yang dipantau cherry kah, green bean kah? Oke. Jadi gini, kalau untuk ini ada dua. Yang Robusta dan Arabica, yang paling umum ya. Kalau Robusta itu di bursa itu adalah grade 480 defect, FOB. Oke. Kalau di Arabica itu biasanya per ton ya kalau Robusta. Kalau Arabica itu satuannya adalah sen dolar per LBS. Nah, ini harus baca-baca konversi ini ya. Kalau jenisnya sendiri Pak, maksudnya dia berarti kalau kalian tadi Robusta berarti dia kopi asalan. Enggak bisa asalan. Oh, jadi yang tercatat itu biasanya perkembangan harga apa tuh Pak? Kalau yang Arabica itu grade 1. Grade 1, oke. Grade 1 industri. Itu sudah bentuknya roasted bean. Bukan, green bean. Green bean. Iya. Semua green bean kalau di bursa. Oke. Oh, semua green bean ya Pak? Iya, semua. Nah, ini yang sering kita tuh hilaf, Pak. Jadi kita hilafnya dulu karena ngelihat harga jual di toko. Karena kita sering kali lihat hanya puncak gunung es aja ya, Iya. bawahnya nggak kelihatan. Bawahnya nggak kelihatan. Nah, sebenarnya proses-proses satu-satu ini yang harus kita persiapkan. Jadi kadang-kadang kita, wah harga ini bagus, wah saya bisa ini. Iya, beli kemasan satu pak yang pakai kaleng itu berapa nilainya? Bisa nggak untung itu sampai 100-200%? Nah, yang saya sama kebetulan Pak Bioso, kami itu juga punya kebun percobaan ya, kebun demplot Pak di Bogor, yang sudah kami lakukan yang kerjasama dengan Astra dan BCA ya. Itu kami bisa menghitung HPP sini Pak. Untuk bikin cherry, satu kilo cherry itu biayanya sekitar 1.750 sampai 2.000 rupiah. Tapi harga jual saya di 9.000. Berapa persen tuh? Sementara di sini, yang di sini Pak, kalau di sini Pak, saya bikin kemarin itu beli sekitar 130.000 per kilo. Itu kalau sudah di roasting, saya hanya bisa jual 150.000. Berapa? Margin. Gitu ya. Gitu. Mana yang keuntungan paling besar di antara? Iya. Kalau ditambah kemasan, tambah lain, tenaga lain, jadi makanya jadi 300.000. Sebetulnya bahan bakunya 350.000, harga jualnya hanya 100% kan Pak. Sementara ini berapa?
Berarti bisa dibilang Pak, kalau misalnya green bean itu kan dia komoditi, makanya ada pengaturan harganya di Betul, perusahaannya itu. betul. Kalau secara seed dia lebih fleksibel. Fleksibel, Ya, ya harga. dan Nah, banyak speknya kalau banyak gitu. speknya. Nah itu yang saya tadi saya di sini kan, di sini ujungnya di trader ini kan ada HPP kan, HPP plus keuntungan. Kalau trader kan di sini keuntungan plus sertifikasi atau sertifikasi ekspor, dokumen ekspor. Ini kan ada hitungan-hitungan ini. Kalau saya nge-trade biasanya kopi ekspor itu nggak akan belah lebih besar dari 5%, bahkan 3% rata-rata untuk Sorry Pak, itu untuk green bean atau green bean. green bean Ya, 3%. komoditi. Ya, komoditi. Tapi Pak, Ini volume. enggak, tapi kalau kita memperbaiki ini keuntungannya bisa akan lebih besar. Kenapa? Kadang-kadang kita lupa. Di sini Pak, ini kan di sini ada biaya produksi ya. Biaya produksi itu saya ini yang pertama pupuk, kedua tenaga kerja, tenaga pemeliharaan, yang kedua tenaga kerja panen. Baik. Di hulu ini biaya yang pasti keluar itu adalah pupuk, pemeliharaan, sama tenaga kerja panen. Ini untuk tanaman pemeliharaan ya Pak yang sudah tertanam lah. Nah, ini terus di sini kan pembandingnya tuh harga jual ini hasil ya. Sama jumlah produksi per pohon. Ini perbandingannya. Nanti di sini yang di proses pasca panen ini itu ada yang namanya yield atau biasanya dibilang rendemen. Semakin tinggi rendemennya, semakin baik harga yang bisa kita. Nah, problem yang di Indonesia karena ini tidak diolah, tidak diperlakukan baik, sehingga rendemen di sini terlalu rendah. Ini rata-rata Arabica standar nasional kita itu 14% Pak rendemennya. Kalau Robusta itu 20%, ini asalan. Iya, asalan. Tanpa melakukan ini. Begitu kita perbaiki, ini naik semua Pak. Ini setelah perbaikan, ini naik bisa 18, ini 25. Berapa cost yang kita hemat Pak? Pas di grading, yang di grading sini, kalau tidak ada perbaikan dari kebun, itu rata-rata kita akan loss-nya sekitar 30%. Besar Pak. Tapi setelah kita perbaiki, ini hanya 7%. Berapa penghematan yang kita lakukan? Berapa keuntungan yang bisa diperoleh dari sini? Ini yang saya sebut efisiensi tadi. Dan efisiensi produksi ini tidak akan pernah tercapai kalau kita lupakan hulu. Makanya yang Aiki sama Pak Bioso ini, kami itu bukan hanya sekedar, tapi pertama biasanya kan Pak, kalau kita pelatihan petani hanya sampai di proses pasca panen. Jadi bagaimana mengolah petik merah dan sebagainya kan posisinya di situ. Kalau kami tidak, kami bagaimana mencarikan pupuk dengan teknologi yang bisa melakukan ini semua. Bagaimana mendampingi petani dengan sekolah lapang. Sekolah lapangnya itu berupa penggunaan pupuk yang ramah lingkungan, teknik budidaya pemangkasan, terus pembuatan ada namanya rorak atau lubang angin supaya pertama kalau pupuk ramah lingkungan Pak,
itu kondisi kita berharap bisa memperbaiki struktur tanah baik sifat biologi maupun kimia sama fisik tanah. Terus dari situ dengan metode ini juga kita berharap mengembalikan tingkat kehidupan yang namanya bakteri pengurai, hewan pengurai, kemampuan tanah mengikat air, kemampuan tanah menyerap oksigen, dan menyediakan nutrisi yang cukup buat tanaman. Itu kenapa teknologi ini kami harus terapkan ke petani. Tapi petani bisa dapat nggak dengan begitu aja? Kan tentu nggak punya kan Pak. Nah, jaringan petani kan nggak sampai ke sana gitu. Itulah fungsi sebetulnya yang tadi Bapak tanya, kemana kebegitunya Kementerian Pertanian, kemana dinas gitu Pak. Ya itulah, tapi sudahlah, saya tidak mau ke sana ini kan, daripada kita berharap kita dulu Pak. Biar kami jadi paling nggak mengencourage mereka supaya mereka sadar bahwa butuh pentingnya menjaga kondisi petani di kebun ini. Karena ini bahaya kalau tidak Pak. Saya dulu sebelum itu yang saya cerita ekspor kakao tuh ada kakao itu Pak. Saya tuh bisa ekspor tuh 100 ton seminggu Pak. Zaman tahun 2007, 2008, 2000. Tiba-tiba karena lupa kita di hulunya turun. Jadi hanya 1 kontainer per bulan, dari biasa 4 kontainer sebulan Pak, tiba-tiba turun jadi terus akhirnya hilang barang itu. Nah dulu Pak, zaman waktu tahun 2005, ukuran biji kakao itu, kan kakao itu diukur dari jumlah biji kakao per 100 gram. Zaman saya ekspor, itu masih bisa di angka maksimal 110 biji kakao per 100 gram. Hari ini 128 insya Allah Pak. Zaman itu fat content itu bisa antara 33% sampai 40%, sekarang insya Allah 20%. Ya. Nah, oh ya ini perkenalkan juga, ini tim saya Pak dari IKI, nama Boga. Kebetulan dia yang staff yang ahli di bidang pemupukannya Pak. Gitu, sama ada berdua ada. Jadi kami melakukan pupuk itu, kenapa saya panggil beliau ini? Jadi pupuk ini saya sesuaikan dengan kondisi area. Jadi bukan saya beli pupuk jadi, tapi pupuk ini saya tes tanahnya seperti apa, kondisi tanamannya seperti apa dan sebagainya. Terus bagaimana serangan hama penyakit dan sebagainya, itu kami ini terus suhu juga, ketinggian dan sebagainya, pH tanah dan sebagainya itu kita analisa dulu. Setelah itu dengan kondisi seperti ini, Bu, tolong bisa nggak Pak dokter, namanya Dokter Muslimin yang si formulatornya ya, bisa nggak bikinin pupuk untuk kondisi tanah seperti ini supaya tanaman saya bisa biaya produksinya tidak lebih dari Rp15.000 per pohon per tahun. Sudah dikasih target sama saya. Dan panen jangan kurang dari 5 kilo per pohon per tahun. Nasional itu, saya enak 2-3 kilo Pak. Iya, jadi, ternyata setelah kami hitung yang di tempat kami itu 5 kilo itu betul Pak, tercapai. Tapi itu hanya buah yang sudah siap panen, belum buah yang masih kecil, belum bunga yang sedang berkembang. Jadi target kelihatannya kami tuh bisa di atas 8 kilo per pohon per tahun. Kalau harga Rp9.000, 8 kilo kali 9.000, 72.000, biaya 15.000, berapa keuntungan petani Pak? Targetnya seperti itu. Jadi sehingga nanti pada saat rendemennya bisa nggak sampai 20% Pak? Sehingga Pak, kami bisa menjual harga di pasar green bean itu harganya lebih rendah, tapi kami bisa membeli harga di petani lebih baik. Karena tadi rendemen ini sebetulnya yang kita, iya, produktivitas naik, rendemennya juga naik, yieldnya jadi pengolahannya naik. Ini yang sebetulnya yang kami lakukan di saat ini Pak. Nah sayangnya kami hanya punya 20 hektar saat ini ya. Saat ini baru 20 hektar Pak.
Dan ternyata dengan kondisi itu sudah di-join oleh beberapa buyer dari Taiwan dan Turki. Importirnya nggak ke saya, jadi kebetulan langsung kami bawa untuk ngelihat kebunnya. Gitu. Nah, itu satu-satu ini hal yang harus kita perhatikan dalam ekspor. Jadi bukan sekedar Bapak bilang, wah ekspor apa tadi kemarin tuh apa namanya kita usahakan untuk ekspor baik. Lah prosesnya nggak diikuti gimana caranya gitu mau bicara ekspor, harga aja kita menentukan kita nggak tahu. Terus tiba-tiba bicara ekspor gitu. Makanya kadang-kadang suka saya, aduh ini kasihan amat sih Pak, kayak teman-teman kita ini kayaknya diiming-imingi sesuatu yang kita sendiri belum sampai ke sana gitu loh Pak. Nah ini proses, makanya saya kenapa saya senang diundang, supaya kita jangan terjebak di hal-hal seperti itu lagi gitu. Yuk kita sama-sama kembangkan, ekspor itu betul, pasarnya besar, tapi sekarang bagaimana supaya bisa mengeksekusinya, supaya tadi di petani menguntungkan, di pengolah tahap awal menguntungkan, grading menguntungkan, trader juga punya keuntungan yang cukup, sehingga bisnis ini semua bisa jalan dengan baik, Pak. Nah, yang sering kali nih, saya sendiri per hari ini, saya punya kontrak sama buyer saya di Turki itu 12 kontainer. Dan saya punya kontrak juga sama buyer di Taiwan berapa 4 kontainer. Kalau Turki per bulan Taiwan. Nah, untuk pasar lokal ke kapal api dia minta 300 ton per minggu. Udah kalau itu jadi itulah luas pasar kita. Jadi saya bilang, udahlah nggak usah ngomongin pasar-pasar lagi, kita nggak usah jualan aja, orang pada kejar-kejaran ke nyari bahan baku ke kita gitu. Masalahnya kan sekarang gimana mengeksekusi ini supaya benar-benar bisa jadi bisnis gitu. Itu kan yang lebih pentingnya kan di situ. Bukan hanya wacana-wacana yang ya iming-iming yang enak lah gitu loh, tapi yuk kita kerjakan, keringetan pasti Pak. Butuh usaha lebih iya. Tapi ini makanya saya dengan senang hati menyampaikan ini supaya kita semua bisa mengeksekusi dengan baik dan benar. Walaupun butuh waktu. Itu karena sulit untuk ini ya Pak ya. Saya menceritakan ini mulai tahun 2018 Pak. Ditolak semua sama Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, ditolak, sama banyak lah yang menolak saya. Akhirnya berkat bantuan Pak Bioso ini kami cari CSR, dapatlah dari Astra tahap awal, kami lakukan tahun 2023 start. Tahun 2024 petani yang tadinya hanya mendapatkan pendapatan 1,25 juta per bulan, sekarang sudah di atas 5 juta. Gitu. Ya, itu yang gitunya. Karena tadi pupuk tadi kami perhatikan, iklim kami perhatikan, varietas tanaman juga. Karena varietas tanaman ini kayak sering main bagi-bagi. Tapi kan varietas tanaman ini akan menyesuaikan varietas ini disesuaikan dengan kondisi iklim yang ada di sana. Mulai dari kalau itu silahkan itu boleh diklik yang di tanah dan iklim, diklik aja tanah iklimnya. Yang paling geser lagi, kanan lagi. Nah, ya, klik aja. Ya. Nah, untuk tanah kan yang harus kita lihat sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi. Sifat fisik itu kan gimana? Kegemburan tanahnya. Dan tingkat kegemburan tanah seperti apa? Kalau tidak gembur, gimana cara mengolahnya? Sifat kimia, berapa banyak unsur-unsur hara yang tersedia di dalam tanah, makro dan mikronya. Terus juga kemampuan tanah mengikat terhadap unsur-unsur hara. Bagaimana memutus ikatan-ikatan itu supaya bisa diserap oleh tanaman. Nah, terus yang kedua juga yang sifat fisik itu kegemburan sama kegemburan tanahnya. Sehingga kan aerasinya cukup Pak. Jadi kemampuan oksigen menyerap oksigen jadi lebih baik. Nah, terus juga bisa menahan erosi. Gitu. Nah, sifat biologi ini
bagaimana mikroorganisme yang hidup di dalam tanah sehat atau tidak. Itu jadi akhirnya kalau kita bicara dengan metode ini, Pak, yang kita sering bicara SDGs sama, jadi yang SDGs kan kadang-kadang ekologi sendiri, ekonomi sendiri, terus juga ke apa namanya sosial budaya sendiri. Nah, dengan metode ini itu bisa kita dapat semuanya. Karena tanah kita perbaiki dan sehingga tanah itu jadi lebih sehat, itu udah bicara ekologi. Terus iklim. Iklim itu yang dimaksud tuh kadang-kadang lama penyinaran matahari, curah hujan, suhu rata-rata harian, terus juga kelembaban. Nah, ini yang sebetulnya kita akan melihat varietas apa yang cocok dengan kondisi ini. Di bawah naungan atau tidak. Nah, itulah penentuan varietas itu dari sini. Ya, silahkan. Kopinya sudah bagus dan secara teknologi juga mereka udah mempertimbangkan hal-hal seperti ini supaya mereka bisa masuk bursa kopi. Nomor 1 Brazil, tapi dia tidak melakukan ini. Dia Brazil itu menghajar semua dengan menggunakan pupuk atau sintetik. Sehingga pada suatu hari nanti tanah ini akan rusak. Nah, begitu tanah ini rusak, penyakit banyak, biaya produksi akan tinggi. Tapi Brazil itu memaksakan produktivitasnya, dia melakukan penelitian di varietas tanaman. Sehingga produksi itu akan tinggi. Tapi ke ramah lingkungannya mereka nggak pikirin, yang penting ekonomi. Ya, nggak sustain. Gitu. Nah, Vietnam juga. Tapi sekarang Vietnam terjadi karena dia terlalu jor-joran di penggunaan pupuk anorganik. Akhirnya kan sekarang, Pak, gagal panen, produksi turun, dan lain sebagainya. Kan itu yang terjadi di Vietnam sekarang. Makanya harga kopi Robusta yang tadinya kita hanya bisa jual 20.000, 25.000, sekarang, Pak, dibeli dengan 70.000, Pak. Indonesia ya. Semuanya ada. Semuanya ada. Bukan hanya Robusta, Arabica juga ada. Nah, sekarang kan bagaimana cuman produksi kopi kita itu, kalau kita ngebandingkan antara kebutuhan dalam sudah di angka 600.000 sampai 700.000 ton per tahun untuk industri-industri yang ada dan coffee shop yang kecil. Nah, sementara produksi kita hanya 725.000 ton. Jadi iya, itu kan. Kalau produksi kita sebetulnya, saya tuh gini, antara data real dan data pemerintah yang memang agak berbeda lah. Realnya itu di angka 680.000 ton. Kapasitas produksi untuk industri, 3 industri, kapal api, Mayora, Wings, Top Coffee, Nestle, kurang lebih hampir 800.000 ton kebutuhan. Gitu, Pak. Jadi ini yang saya selalu wanti-wanti, Pak, tolong perhatikan detailnya. Yang masalahnya, kalau industri dalam negeri itu mau membeli kopi harga pasar lokal. Nah, sementara mereka harga pasar lokal itu karena demand-nya cukup tinggi tadi, sehingga harga yang ada di lokal itu lebih tinggi daripada harga yang ada di bursa pasar dunia. Makanya ini yang seringkali orang lebih senang lokal ya, Pak ya. Nah, udah gitu kadang-kadang kalau yang eksportir itu saya kebanyakan ada beberapa yang jujur, tapi kebanyakan lebih banyak yang nakalnya, Pak. Jadi mereka campur doa udah yang inilah udah nggak jelas lah isinya deh. Itu ekspor 2 kali, besoknya kena blacklist gitu kan, sering kali kejadian itu. Yang saya pernah alami, ngirim sekali begitu ini ininya bagus gitu. Si Turkinya juga wah senang menerima produknya yang kita kirim. Begitu dia pesan lagi, oh maaf Pak, baru ada nanti bulan Mei ya, atau baru ada bulan Juni panennya lagi. Akhirnya seringkali terputus gitu. Itulah yang jadi masalah. Kita nggak punya, jadi dari baik kita tuh nggak punya jaminan memberikan jaminan kepastian supply ke para pembeli. Ini yang terjadi. Makanya saya selalu tekankan, ayo kalau mau kita perbaiki di sini supaya supply chain ini berjalan dengan smooth gitu, semua dengan baik gitu loh. Ya.
Menanggapi statement dari Bapak, sebenarnya itu terjadi juga Pak di semua komoditas. Jadi ada yang namanya supply and demand dan balik lagi seorang customer akan loyal terhadap supplier kalau dia bisa memberikan kepastian stok, ketersediaan. Tapi kalau kita nggak bisa memberikan kepastian, meskipun harga kita lebih murah, mungkin kualitas kita lebih bagus, dia akan lebih memilih negara lain yang bisa memberikan kepastian stok. Gitu. Jadi nggak bisa Pak ekspor tuh satu kontainer udah putus. Jadi harus emang udah continue gitu. Betul sekali, Pak. Justru itu makanya saya tidak akan pernah, karena saya selalu melakukan ekspor. Jadi saya tahu dan saya tidak ingin menyampaikan sesuatu yang kelihatannya indah. Padahal di belakang itu berdarah-darah kita. Nah, kenapa saya tadi balik lagi, Pak? Kebun, 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 yuk kebun, kebun. Nah, supaya tadi petani ini bisa mendapatkan keuntungan yang cukup. Nah, saya tuh punya kepentingan besar, kami ini ya, kami di AIK ini punya kepentingan besar terhadap kesejahteraan petani. Kenapa, Pak? Kadang-kadang kita lupa, begitu petani sejahtera, begitu usaha taninya menguntungkan, dia akan dengan senang hati melakukan usaha tani itu dengan baik. Sehingga kami pedagang punya kepastian supply karena petani produksinya banyak, Pak. Itu kalau petani susah, ya kita juga ikut susah karena barang yang mau didagangin jadi nggak ada gitu, Pak. Gitu itu yang jadi kendala di kami, Pak. Baik, saya cerita kakao ya, kakao pun akhirnya kita stop karena nggak ada bahan baku lagi. Harga kita sudah karena tadi masalah-masalah, akhirnya karena kita lupa dengan kebunnya, akhirnya kita tidak berani masuk ke pasar. Dulu yang di Kima tuh di kawasan industri Makassar, Pak. Itu ada yang namanya, kalau pernah dengar coklat Mars. Nah, di sana Mars itu punya pabrik penggilingan kakao pressing proses istilahnya di sana. Sekarang tutup ya, Bu. Tutup. Karena nggak ada bahan baku. Karena ya silakan. Ketepatan saya lahir di Tapanuli, Pak. Ya, Di sana komoditas salah satu yang besar juga kopi, kemudian kakao. Saya ingat betul dari kecil saya melihat kakao. Tapi tiba-tiba di tahun keberapa mungkin saya SMP atau SD gitu, itu berhenti dan tidak dilanjutkan, Pak. Kayak semacam apakah demand-nya tidak ini atau mereka juga gagal gitu secara panennya gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah kakao itu bisa tumbuh di Indonesia, sepertinya memang lebih ke petani bingung cara meningkatkan produktivitasnya atau dia nggak punya buyersnya siapa gitu. nah, lebih tepat petani bingung merawat tanamannya supaya produktivitasnya tinggi. Ini kebetulan Pak Boga ini punya petani binaan di Makassar ya. Di Palu. Namanya Pak Thomas, Pak. Nah, itu kami binaannya beliau ini sampai panen 1 hektar itu bisa sampai 4 ton ya. Dengan 4 ton dia punya tadinya hanya 4.000 meter, sekarang sudah 40 hektar. 4 hektar, dan dengan 4 hektar itu dia sudah bisa menyekolahkan anaknya untuk jadi dokter di Jerman, Pak. Hanya dengan kakao. Jadi intinya adalah masalahnya tadi, Pak, balik lagi ke sini yang ini. Untuk bisa memahami ini semua, itu kan dibutuhkan penyuluh pertanian. Nah, sekarang penyuluh pertaniannya kemana? Yang saya hadapi hanya 1 orang, 1 desa. Dan 1 orang ini harus menguasai semua komoditi. Ya silahkan aja lah, kayak gitu. Boleh, nanti Mbak silahkan balik lagi ke ini, yang ada tanda itu ya. Nah, boleh diklik yang di tengah ya. Nah, ini yang kami lakukan, Mbak. Ya, bagaimana caranya? Ya udah kita perbaiki deh. SDM. Nah, ini yang tadi yang di sebelah sisi itu kita bicara ekologi ya. Sisi ekologinya dengan penggunaan pupuk organik dan sebagainya. Nah, sekarang di sini, Pak, SDM-nya. Ini yang kita masuk dari SDGs itu bagian dari sosial sama culture, Pak. Kultur jadinya. Nah, dengan melakukan pendidikan, dengan pembinaan, pelatihan, terus pengawasan. Nah, ini yang membuat petani itu merasa begitu dia oh, tanaman saya menguntungkan ya. Akhirnya petani itu merubah perilaku, Pak. Itu yang bisa di aspek sosialnya. Jadi dari tadi saya bilang ekonomi ekologinya sudah dapat, sosialnya sudah dapat.
Ini dari program SDGs yang selalu kita gaung-gaungkan gitu. Ini semua Nah, terus Pak, tadi yang bicara varietas iklim. Nah, ini hubungannya sama bibit. Karena ditanam itu kita udah tahu varietas apa, produksinya berapa, biayanya bagaimana cara merawatnya. Nah, terus yang kita juga itu mengajarkan teknik budidaya itu lewat tadi sekolah lapang dengan penyuluh-penyuluh pertanian. Nah, kami dengan dari AIKI ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, Pemda, peneliti untuk melakukan supaya produktivitas ini naik. Nah, saya cerita yang tadi di Bogor itu panennya bisa sampai 5 sampai 8 kilo. Kalau Pak Boga ini pernah ngalami ada satu tanaman yang sampai 28 kilo, Pak, per pohonnya. Gitu. Karena perawatan. Karena perawatan, Pak. Jadi itulah pentingnya. Pada saat inilah dengan 28 kilo ini, Pak, kalau bisa nggak usah 28 kilo dah. 15 kilo aja per pohon. Udah selesai cerita kita. Indonesia itu adalah negara kedua terluas untuk penanaman kopi. Indonesia setelah Brazil. Nomor 1 Brazil. Itu hampir 2 juta ton. Kita 1.240.000 hektar. Sorry. Ya, jadi Brazil yang ketiga Vietnam. Vietnam, Pak. Vietnam tuh hanya 700.000 hektar. Tapi produksinya itu nomor 2 terbesar di dunia. Dia udah sampai di angka hampir 2 juta ton. 1,8 juta ton, Pak. Kita luasnya 1,2 juta ton. 1,2 juta hektar. Hasilnya 600.000, Pak. Kurang lebih kayak gitu. Jadi yang salah di mana? Tergantung, Pak. Ada yang biasanya yang di atas khatulistiwa, di atas garis itu bisa 2 kali. Tapi yang di bawah khatulistiwa itu biasanya 1 kali. Tapi dengan metode yang seperti ini, sekali tapi panennya panjang. Gitu. 1 kali panen, hanya waktu panennya itu panjang, Pak. Ini bisa kita perpanjang 6 sampai 7 bulan. Karena ketersediaan nutrisi, ketersediaan nutrisi dan perawatan yang baik dan intinya. Nah, yang teknik budidaya ini, Pak, ini yang paling seru ya, Pak, dengan tadi penggunaan pupuk yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Yang paling menarik itu adalah dengan memperbaiki pemangkasan dan lain sebagainya, itu memperbaiki kemampuan tanaman terhadap serangan penyakit. Nah, ini saya balik lagi tadi kita bicara sosial budaya. Nah, sekarang bicara lagi tentang lingkungan lagi. Tadi tanah sudah baik, lingkungan sekarang yang di sekitarnya. Karena kemampuan tanaman mencegah dari serangan hama penyakit, artinya penggunaan pestisida kimia itu akan kita hilangkan. Itu sudah sama saya sudah dihilangkan semua, Pak. Jadi dengan kondisi itu lingkungan jadi sehat. Kayak gitu kan. Itu ini produktivitas tidak akan turun. Karena tadi, Pak, ketersediaan hara yang cukup. Kalau Pak Dokter Muslimin ini dia sudah berpikir masalah mengenai ini lagi kode genetik dan lain sebagainya dan nutrisi udah itu di luar kemampuan saya lah kalau udah bicara seperti itu, Pak. Nah, tapi dia sudah sehingga tanaman kalau kita bicara ekologinya, tanah sehat, lingkungan jadi sehat. Nah, yang lebih asik lagi, Pak, karena ketersediaan unsur hara yang cukup, makanan yang cukup, sehingga proses yang namanya pembentukan enzim-enzim itu jadi lebih baik. Pada saat enzim lebih baik, pembentukan klorofil di dalam daun jadi lebih baik. Pada saat kita bicara klorofil lebih baik, kita akan bicara mengenai fotosintesis. Pada saat kita bicara fotosintesis, kita akan bicara penyerapan emisi karbon. Jadi emisi karbon baik, kita sudah bicara emisi karbon baik, terus sehat pula, tanah juga kembali mencapai tingkat kesuburan. Ini yang disebut tadi sistem ekologi. Gitu. Jadi terus yang sampai ke boleh diklik lagi, gak usah diklik aja. Nah, ini waktu kami lakukan, ini sekolah lapang, ini pembagian pupuknya, Pak. Ini waktu kita bagi pupuk, terus klik lagi ini sekolah lapang.
Nah ini sekolah lapangnya Pak, ini yang di kelas. Jadi setelah dibagi pupuk kami lakukan penyuluhan di dalam kelas maupun yang di luar kelas. Jadi praktek dan teori. Boleh diklik lagi. Nah inilah hasilnya. Jadi lihat daunnya jadi lebih lebar, warnanya jadi lebih sehat. Inilah yang tadi saya bilang aspek lingkungan mengenai emisi karbon. Ya silahkan. Saya sering lihat di pohon kopi itu banyak daun yang merah. Itu artinya apa ya, Pak? Itu biasanya ada kekurangan unsur hara ya, kekurangan unsur hara. Gitu. Di Maka kakao juga. sama. Pokoknya intinya sebetulnya kerusakan tanaman itu dimulai dari kerusakan ke tingkat kesehatan tanah. Begitu tanah sakit, serangan hama penyakit datang, ketersediaan unsur hara kurang, itu yang membuat tanaman itu tidak bisa melakukan produksi dengan baik. Itu. Oke, diklik lagi boleh. Nah, ini di petani pun saya ajarkan analisa usaha taninya. Jadi jangan hanya sekedar petani itu tahu nanam tapi nggak tahu bagaimana menganalisa usaha taninya, Pak. Nih kira-kira ini ya, ini apa teoritikal ya, bukan kenyataan. Karena kenyataan ternyata lebih rendah dari ini, Pak. Ini secara teoritis yang saya dapat angka-angka ini dari Puslitpoka, dan itu kurang lebih 1 hektar itu butuh sekitar 35 juta. Boleh ke atas lagi supaya kita lihat pendapatannya. Bukan ke bawah, sorry. Iya, betul. Terus ke bawah lagi, terus sampai. Nah, itu pendapatannya di bawah. Dengan harga sekian, 10 kalau ini kurang lebih sekian. Kalau 5 kilo per pohon, itu panennya penghasilannya sekitar 100 juta. Dengan harga 10.000. Kalau misalnya sekitar 6 kilo per pohon, itu pendapatan sekitar 120 juta per pohon. Dengan biaya 35 juta. Kira-kira dengan kondisi ini petani senang nggak, Pak? Nah inilah yang kami usahakan supaya bisa diterapkan dan bisa dirasakan oleh petani. Sekali lagi Pak, dengan kondisi seperti ini, kami yang bersorak, wah oke deh, saya bisa jualan nih ke pasar yang sudah saya janjikan. Karena tadi barangnya saya pasti punya dengan kondisi seperti ini Pak. Dengan harga yang tentu relatif lebih bersaing di pasar dunia. Nah ini makanya tahapan-tahapan inilah yang kami lakukan satu-satu Pak. Dan melakukan perhitungan-perhitungan nilai ekonomisnya. Nah dengan seperti ini Pak, ini yang dari SDGs lagi kembali dengan analisa usaha tani ini, secara ekonomi menguntungkan kan? Jadi budaya tadi sudah dapat Pak, sosial dan budaya sudah dapat, ekologi saya dapat, ekonomi saya dapat. Jadi tidak satu-satu Pak, tapi kita bikin satu paket. Sustainability Development Goals itu kami jadikan satu paket Pak, komprehensif. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, sekarang kembali ke ya tanda kembali ya. Nah, ini dari sisi di kebun. Nah, ini pasca panen. Sorry. Nah, ini kan diklik aja itu. Nah, ini proses pasca panen untuk Arabica nih banyak. Ada full wash, semi wash, natural, honey process, wine process dan lain sebagainya, anaerob dan lain sebagainya. Nah, itu boleh. Tapi kan itu hanya industri mikro kan. Kalau yang biasa besar itu biasanya cukup full wash. Kurang lebih seperti itu. Ekspor itu rata-rata full wash. Ya, atau natural jarang, tapi ada. Tapi banyakkan full wash. Wash process kalau mereka sebut. Nah, seringkali Pak, masalah ini yang terutama di pengeringan terus pulper huller ini. Jadi pas proses untuk pemecahan biji habis panen kan dipecah itu di pulper dulu. Nah, ini kita lupa alat pun harus kita perhatikan. Karena pada saat kita tidak salah asal-asalan menggunakan, banyak biji rusak. Mekanik. Ya. Nah, ini sudah melakukan ke industri ke small scale industry lah gitu ya. Tapi makanya ini desainnya tuh harus satu-satu gitu, gak bisa wah semua kita desain seolah-olah sudah ikut membantu peningkatan ekspor ya, bukan Karena proses ini kebijakan ini harus satu-satu, ini gak bisa kita
tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba sendiri di sini. Ini memang harus saling berkaitan ini, gitu Pak. Jadi karena inilah yang nanti akan pada saat kita bicara ke luar negeri atau kita bicara pasar ekspor atau modal negeri. Oke, oh Pak, saya punya barangnya. Deal kan gampang kalau sudah punya barang harga. Oh ya, bursa sama. Karena tadi dengan perhitungan-perhitungan ini. Nah, ini sebetulnya yang kita lupa, Pak. Kita terlalu euforia sama gaya ekspor, masuk dolar, padahal untung begitu tipis banget gitu loh, Pak. Itu yang sering terjadi. Nah, kurang lebih ini proses-proses ini tolong dihati-hati, Pak. Yang terutama pas pengeringan. Ini proses pengeringan. Kita tuh seringkali mengeringkan di di jalan, Pak. Di hamparan biasa. Di aspal aja. Begitu di grading, wah batu semua isinya kan gitu, Pak. Iya. Bobotnya, beratnya mantap, Pak. Begitu begitu disusut kan, lah kok tinggal 20% atau tinggal 10% kan pusing gitu. HPP-nya kan kita akan kena lagi, Pak. Gitu. Nah, ini juga harus kita pantau betul. Jadi masalah-masalah tadi di sini kita sudah oke, pasca panennya juga harus kita perhatikan yang baik. Mulai dari petiknya seperti apa, proses pengeringan seperti apa, proses pulper hullernya seperti apa, terus metode apa yang akan kita gunakan. Kalau wash berarti kan harus punya bak untuk perendaman. Nah, itu kan harus diperhatikan ada apa enggak. Kalau enggak ada berapa biaya bikinnya kan, ya investasinya seperti apa. Nah, ini semua itu kan ada perhitungan-perhitungan gitu, bukan sekedar kita bicara, wah ekspor, wah kita punya produk bagus. Wah, begitu disusutkan untuk mendapat produk yang diharapkan buyer, gila biayanya kok mahal amat ya gitu. Nah, akhirnya begitu masuk pasar, waduh, pasar kan nggak masuk harganya. Gitu. Jadi, nah inilah yang sering kali saya hadapi itu di situ. Jadi karena Karena kurang perhatiannya, saya tidak bicara bilang jelek ya, tapi karena kurang awareness terhadap proses tahap demi tahapnya ini yang membuat kondisi si produk ini mempunyai harga biaya produksi yang di luar normal lah, gitu kurang lebih. Nah, oke, sekarang balik lagi tolong dibalikin lagi itu. Nah, sekarang grading, Pak, boleh. Nah, untuk menggrading kan kita kalau terutama kopi itu, saya mau tanya di sini, ada yang pernah kenal defect-nya? Saya sebut defect 10 deh. Cara menghitung defect itu seperti apa? Defect itu kan cacat ya, Pak ya. Nah, cacat itu ada biji hitam, biji coklat dan lain sebagainya gitu. Kan kita sebelum jualan harus tahu dulu, Pak, itu. Nah, iya, betul, kurang lebih sama. Nah, kita kadang-kadang kita disuruh ekspor, tapi ininya untuk cara menggrading nggak tahu, Pak. Menghitung defect kita nggak tahu. Jadi ini yang bahaya gitu. Jadi proses-proses ini yang sebetulnya tahapan demi tahapan ini. Nah, bayangkan Pak, kalau 10 untuk harus memilah biji-biji seperti ini pakai tangan untuk ekspor satu kontainer. Ya, silahkan dah. Berapa biaya tenaga kerja yang dibutuhkan, berapa waktu yang kita. Ya, Pak, yang tadi harus pertama alat pengering, ya istilahnya vertical dryer, nanti di stoner habis gitu ke Suton, dari Suton ke baru Sortex. Ya, silahkan. Sebetulnya bed dryer itu sama vertical dryer itu hanya bicara kapasitas, Pak. Jadi kalau vertical dryer itu kapasitasnya bisa 300 ton satu hari, bahkan ada yang 300 ton sejam gitu, Pak. Kalau vertical dryer berapa sih, Bu? Enggak, ton, Pak. Oh, ya, ya, per hari, Pak. Ya. Nah, 300 ton vertical dryer itu sih per harinya. Satu dryer. Ya. Tadi kan sudah lihat ya, bisa lihat kalau boleh dilihat di YouTube-nya lagi supaya bisa lihat seperti apa gedenya. Iya, iya. Ini silahkan lihat jangan yang shipping, Mas.
Ini yang ini cara ICP. Tuh Pak, besar ini. Dengan bisa 2 jam. Ya. Nah, ini distorsinya. Nah, ini bahannya Pak. Lagi Pak. Banyak kalau kita masak sebesar ini, barang yang masak itu membuat itu ini. Nah, ini hal-hal yang harus kita begitu kita bicara itu ini Pak. Walaupun nanti ukurannya juga saya bisa yang kecil. Bukan audit. Auditnya aja saya harus mendatangkan orang dari Singapura ke Indonesia dan sebagainya. Third-party surveyor. Iya, betul. Jadi kalau kita jadi HACCP juga, kan kita lepas. Mm-mm. Tapi kalau ini kan USDA, USFDA ya. Dan di auditornya adanya di Singapura, Pak. Ya, tapi kalau udah Amerika dan Singapura itu sudah bisa masuk kemana-mana. Tapi kalau Eropa biasanya minta tambah plus-plusnya banyak. Apanya? Oh, bayarnya Kita. Kitanya yang harus disertifikasi. Si eksportirnya yang harus disertifikasi. mahal ya Pak. Terus kasih pabrik ya. Ujungnya ke sana. geografis, memang beda ya Pak. Kalau Sebetulnya bukan, Pak. Sebetulnya sama. Jadi gini, kasar kata nih yang karena saya ketuanya jadi waduh saya jadi ngerti banget itu, waduh betapa busuknya itu gitu. Saya harus bilang gitu, Pak. Kenapa? Kita hanya bicara indikasi geografis. Indikasi geografis itu kan hanya yang akan sama rasa sama kualitas itu hanya satu gunung, Pak. Gunung sebelah sini sama gunung sebelah sini beda kan. Nah, kalau ini di seluruh satu kabupaten disamakan, Pak. kalau dalam pengertian kita memang indikasi geografis yang di bawah Kemenkumham itu ya termasuk di padi juga berlaku hal seperti itu. Di kopi enggak. Ya, itu. Jadi kopi itu harusnya seperti itu, harusnya. Yang mengeluarkan statement korporasi. Ini kebetulan yang punya kebun, yang pernah ngelola kebun kopi Toraja Kapal Api nih Pak Boga ini. Nah, memang itu ditanam di sana. Tapi masalahnya gini Pak, di Mandailing terutama nih, masalahnya apa? Permintaan terhadap kopi Mandailing itu tinggi, produksi nggak nyampe. Akhirnya dia supaya itu tarik dari Toraja, dari Gayo. Karena dijualnya di Mandailing, akhirnya disebutlah kopi Mandailing. Nah, nggak ada. Nah, sekarang saya bicara indikasi geografis, kelakuannya seperti itu. Bisa nggak, Pak? Tapi kan ada verifikatornya harusnya Pak. Harusnya. Tapi karena bicara kebutuhan pasar ini, Pak, ujungnya, Pak. Akhirnya seperti itu. Kalau masuk ke pasar Indo, mau cari gelas jaga banyak di sini. Iya. Nah, ini makanya kenapa saya bilang busuk itu. Nah, saya bicara, karena waktu saya bicara indikasi geografis itu adalah kecukupan produksi di daerah tersebut supaya bisa saya sertifikasi dengan kualitas yang seperti itu diminta kapanpun ada. Kan harus berarti tadi lagi Pak, kan kita bicara tentang hulu lagi. Itu Pak, saya ditentang habis-habisan sama Pak. Saya termasuk orang yang sudah dicirikan kalau saya ikut acara-acara di rapat nasional tentang indikasi geografis, pemasaran kopi. Saya itu sudah, oh Pak Gugut ya, selalu udah orang itu sudah ini. Walaupun saya belum bicara, Pak, orang udah tahu nama saya Pak. Karena saya selalu seolah-olah berseberangan. Untuk membangun kan lebih baik. Satu itu, dan memang mereka bicaranya di sini Pak. Setelah di sini. Jadi, bukan Pak, di trader ini Pak.
keuntungan terbesar adanya di trader, sementara di sini nggak dapat apa-apa dengan sertifikasi itu. Kan begitu indikasi geografis itu ada grade 1, 2, 3. Nah, kita bicara oh harganya lebih tinggi. Pasti Pak, grade 1 harganya pasti lebih tinggi Pak. Tapi cost untuk memproduksi berapa? Keuntungan petaninya di mana Pak? Betul Pak. Itu. Gitu, jadi memang tidak mungkin kopi ini dibangun satu-satu. Ini harus hulu hilirnya harus berjalan. Nggak boleh satu-satu ini. Itu tidak, saya sampai kapanpun, ya ujungnya produktivitas kita semakin turun, petani semakin malas menanam, jualan kita yang akhirnya kejadian di kakao. Akhirnya kita sudah jadi negara importir murni kakao. Dari kita negara eksportir, sekarang sudah jadi negara importir murni. Gitu Pak. Nah kopi, kenapa kami ini di AIK ini turun ke lapangan? Karena kami tidak ingin kejadian yang sama terjadi di kopi, yang sama di kakao itu akan terjadi di kopi. Makanya kami harus turun ke lapangan, harus ke kebun lagi. Nah, kenapa saya dengan senang hati diundang supaya bicara itu? Karena saya tidak ingin itu kejadian. Kami harus menjaga ini. Ini saya cerita ya Pak. Jadi saya tuh tahun 2005, 2006, 2007, 2009 saya pernah pameran 3 kali untuk kakao tuh di Belgia, 2 kali di Jerman. Jadi 1 kali di Belgia itu kopi, di Jerman itu 1 kali tahun 2009 itu kopi. Yang sisanya kakao nih. Saya diskusi sama salah satu buyer saya di Jerman yang sudah berdiri tahun 1806, yang sudah kategorinya sudah masuk area inilah yang ngatur harga dunia. Dia selalu bilang gini ke saya. Kalau kamu, negara kamu tuh satu hal yang harus kamu ingat. Kuasai sumber bahan baku. Pada saat kita menguasai sumber bahan baku, kita bisa melakukan pengaturan biaya produksi. Sehingga kita bisa mengatur harga jual. Pada saat harga jual itu masuk ke pasar ternyata kita menang, kita akan mengatur harga pasar. Pada saat kita mengatur harga, kita akan menguasai pasar. Itu Pak prinsipnya. Iya, negara kita kaya banget, semuanya ada, kenapa kita mau bicara tentang pengaturan harga, barang yang mau diaturnya mana? Iya. Jadi ini yang saya, aduh kok kita semua tuh hanya di angan-angan, ceritanya hanya ada di angan-angan gitu. Iya, bagaimana melaksanakannya ini yang, makanya saya bilang, aduh saya udah males lah, udah muak lah kalau kita bicara tentang potensi lagi. Semua itu ada, kita punya. Nah, bagaimana mengeksekusi ini yang paling penting. Kalau saya bicara tentang eksekusi, bicara tentang kebijakan dan sebagainya, oke, saya senang dengan senang hati kita sharing itu. Di situ ininya. Nah, terus boleh dibalikin lagi. Nah, terus kita bicara trading. Nah, itu sorry kok geser satu lagi nih. Sorry salah. Berarti di bawahnya. Terus ya. Yang tadi ada pasar domestiknya itu tuh Pak. Nah, itu harusnya di situ. Sorry, mungkin saya agak salah ininya, bikin hyperlinknya. Jadi pasar itu nanti di sini Pak, ini penentuan pasar domestik itu kan kita akan melihat grade-nya seperti apa dan lain sebagainya, jumlahnya, harga pasar lokalnya. Terus, nah itu agak sorry ke atasin, bukan coba ke atas. Nah ini pasar, sorry. Nah ini bicara pasar Pak. Ini waktu saya sedang MOU sama buyer saya di Turki Pak. Terus juga ini kebetulan kami ada kunjungan dari ini 2023 bulan Agustus ya. Baru Pak.
Dan yang ini kunjungan importir kopi Korea ini juga lebih baru lagi, Pak. Gitu. Jadi diklik aja ke atas lagi sedikit. Ini kalau kita bicara pasar. Nah, ini yang bicara bursa kopi, Pak. Ya. Ini kalau kita bicara Arabica di komoditinya harus bisa menghitung ini. Kalau kita mau bicara ekspor. Iya. Jadi harus bisa oke, kalau harga sekian di pasar ini berapa saya harus beli cherry di petani? Berapa rendemen yang harus saya dapatkan supaya harga ini masuk? Ini perhitungannya agak lumayan jelimet lah. Tapi bukan berarti tidak bisa, bisa. Juga ya, Betul. saya kan di jam ya, dua Malaysia. Betul. Itu. Jadi kita pada dasarnya harga di petani kadang wah kok rendah sekali. Saya bukan penentu, bukan penentu bursanya. Jadi itu nanti bagaimana kemampuan Brazil produksi, kemampuan Vietnam produksi, Guatemala, Honduras, terus Kolombia, Jamaika, Afrika, di Kenya, Ethiopia, dan banyak hal ya. Nah, itulah yang harus kita, dan India sekarang sudah mulai masuk kopi. Cina sudah mulai masuk. Mulai di daerah Yunan dia sedang mulai melakukan penanaman. Nah, kita yang punya itu malah ditinggal. Orang lain kembali ke situ, kita meninggalkan itu gitu. Itu kan dia lah gimana sih terus oke balik lagi. Nah, itu kurang lebih seperti ini sorry tadi yang nah, domestik ini domestik tuh kan ada beberapa hal, ada micro roastery, komersial sama boutique coffee itu kan biasanya yang specialty yang harus dia punyanya wine proses, anaerob proses, ada macam-macam lah. Itu yang sudah kita masuk ke area butik, Pak. Oke, baik. Kalau ekspor sih rata-rata dia jarang yang kita bicara kopi-kopi mahal lah. Karena pada dasarnya ujung orang itu mau jualan kok, Pak. Dan orang barang itu kan pengennya putaran cepat, bukan hanya yang mahal ditaruh di pajang 2 bulan kemudian baru laku kan, nggak berharap seperti itu kan. Oke, kurang lebih balik lagi. Mix, Pak. Jadi itu ada pasar-pasar tertentu ya, Pak. Misalnya contoh Timur Tengah, Italia, Prancis. Itu rata-rata mereka lebih senang robusta. Tapi begitu masuk ke Eropa daratan yang lain, seperti Jerman, Belanda, Belgia, Spanyol, terus Amerika Serikat, North America, itu rata-rata dia lebih senang Arabica. Australia juga Arabica. Salah satunya itu, salah duanya kembali ke harga. Robusta itu kan adalah ngeblend Arabica supaya dapat karakter rasa berat ya, bodinya yang kuat. Nah, kalau ke Arabica itu kan aroma. Gitu. Jadi kalau untuk espresso dan lain sebagainya, memang kan kita yang penting begitu dicampur susu, rasa kopinya itu masih ada. Kalau Arabica begitu dicampur susu ya sudah hilang. Gitu, Pak. Gitu. Nah, Separuhnya aromatik. iya. Oke, terus balik lagi ya. Mungkin dari saya saat ini sebetulnya masih banyak yang bisa kita ini kan, tapi saya juga takut bosen di teman-teman di sini. Silahkan kalau misalnya saya tutup dulu ya. Baik ini kan tadi sudah sampai branding dan lain sebagainya. Coba silahkan. Nah, yang terakhir saya terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan ini juga bisa membuka mata kita semua kopi itu menarik, sangat menarik dan bahkan bisa bisa membuat kita ya ada kontribusi sosial, kontribusi kita terhadap lingkungan, bahkan kontribusi kita terhadap ekonomi, baik ekonomi bukan hanya sekadar keuntungan tapi kita juga sebagai pemasok devisa. Saya rasa itu aja dari saya ininya. Saya belum tutup tapi ini saya buka untuk tanya jawab. Baik, saya rasa itu dulu ya Pak. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Mumpung ada Pak dosennya di sini nih. Yuk.
Ya, silakan. Sekarang saya mau tanya soal hilirisasinya, Pak. Tadi Oke. kan udah banyak. Nah, sekarang tentang regulasi si ekspornya itu sendiri. Tapi sebenarnya kemarin tuh kita dari Dirjen PEN ya, Ya. ada cerita menarik sih sebenarnya dari mereka gitu. Mereka habis bikin semacam summit, Pak, produk-produk Indonesia di Jepang. Terus tuh ditanya si buyer-buyernya di sana, tahu kopi Mandailing nggak? Oh, I know, it's very good gitu kan. Terus tanya lagi, tahu kopi Gayo nggak? Tahu gitu. Tahu kopi apa lagi kemarin ya ditanya? Toraja. Toraja tahu Iya. gitu. Tapi do you know Indonesian coffee? What? Indonesia coffee? Mereka nggak tahu gitu. Mereka Iya. nggak tahu tentang Indonesia kopi. Padahal itu juga Indonesia kopi juga. Iya. Nah, makanya saya mau tanya bersangkutan sama itu. Bagaimana sih Pak aturan tentang misalnya packaging atau di setiap negara itu apakah ada sesuatu yang beda gitu Pak antara USFDA, SFDA atau Jepang gitu perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok. Misalnya ini maunya 0% ppm chemicalnya atau negara gitu. Di setiap negara itu ada perbedaan yang signifikan nggak tentang regulasi customnya? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, apakah ada critical point untuk regulasi di satu negara yang sangat berbeda dengan Indonesia, yang common di Indonesia? Contoh, kami kemarin baru saja ekspor ke Saudi. Beras itu kan hasil pertanian, Iya. 100%. Di Indonesia sendiri itu tidak ada regulasi tentang informasi nilai gizi, Pak. Oh iya. Karena ya pertanian gitu kan. Tapi di SFDA itu harus ada. Nah, apakah di kopi juga ada, Pak? Terima kasih. Oke, sebetulnya kalau sedetail itu memang kopi nggak ada. Tapi kalau untuk masuk ke tadi, untuk pasar-pasar spesifik seperti Amerika Serikat, Jepang itu ada. Jepang itu kalau green bean itu harus tersertifikasi Japan Agricultural Certification, JAS, Pak. Kalau Amerika mau bahan baku maupun produk jadi itu harus tersertifikasi USFDA. Kalau Uni Eropa tidak. Cukup dengan health certificate kalau di kopi, sama ke Timur Tengah juga cukup dengan health certificate. Itu nomor satu. Terus yang kedua, masalah keterangan ya. Masalah keterangan. Itu memang biasanya ada untuk Arabica. Arabica itu bedanya tadi tidak, tapi modelnya itu bukan informasi mengenai kesehatan tadi ya, kandungan gizi, tapi lebih ke cupping score. Ya, common. Cupping score biasa ya, kita itunya ada. Gitu Pak. Jadi ada sertifikasinya banyak lah di sini. Biasanya sertifikasi itu bisa dikeluarkan oleh Q grader yang sudah tersertifikasi. Ada yang tahu nggak cupping score apa nih? Kalau Ada yang tahu? Jelasin Pak itu Pak. Jadi cupping score itu Pak mengenai nilai dari karakteristik si kopi. Jadi contoh misalnya tingkat keasamannya, tingkat kebersihan rasanya, tingkat bodinya, tingkat juga kesegarannya. Sama rasa-rasa asam itu kan ada asam dari asam maupun asam dari buah. Buah pun apel, jeruk itu kan berbeda-beda. Ya itu ada fruity, nanti ada juga rasa earth itu apa sih, rasa tanah dan sebagainya. Atau aftertaste-nya apa gitu. Nah itu cupping score tuh nanti akan dinilai berapa. Jadi itu terus terang agak lebih subjektif sama si Q gradernya. Tapi yang paling aman kalau kami biasanya kami lakukan di Puslit Kokap. Itu untuk mendapatkan cupping score itu. Nah jadi bedanya hanya di situ Mbak. Kalau Arabica biasa sering kami sertakan cupping score. Untuk itu. Kalau di Senek gizi. Ya, biasanya pada saat bukan di packagingnya tapi di ininya pengurusan dokumentasinya. Nah, terus tadi yang masalah kenapa kopi Indonesia kurang dikenal sebetulnya enggak juga Pak. Karena waktu itu di setiap kami ekspor itu pasti ada produk of Indonesia origin mana.
Ya, sebetulnya kalau kami biasanya Toraja dan lain sebagainya itu hanya ada di marking keterangan, Pak. Jadi enggak. Ya, Atau mereka juga mau spesifik yang tadi Pak Edi bilang geografisnya gitu. Ayo. jarang. Ya, jadi itu biasanya hanya untuk specialty coffee ya Pak, yang spesifik itu. Nah, kadang-kadang kita bicara specialty itu Pak, ada kadang-kadang kopi grade 1 itu specialty, bukan Pak. Kita pada saat bicara specialty itu harus pertama varietasnya harus tahu. Kalau bisa single varieties. Ya, traceability-nya daerahnya di mana, di ketinggian Pak. Ditanam di ketinggian kalau nggak salah untuk dapat specialty Arabica tuh harus di ketinggian 1400. Di bawah itu dia premium coffee aja. Jadi apa grade 1 aja. Gitu kurang lebih ininya standar untuk labeling coffee itu kayak gitu. Gitu. Gimana masih ada yang mau? Tapi saya kira sama ya dulu. Orang kenal Bali tapi nggak kenal Indonesia dulu. Betul. Iya, iya, iya. Betul, betul. Tapi waktu pengalaman saya waktu di Belgia itu di kotanya Ostende, Pak. Itu di tempat pelabuhan penyeberangan feri dari Belgia ke Inggris. Itu waktu saya ngobrol di sana ya, sama kopi Toraja. Toraja tahu di mana Indonesia? Saya tahu Indonesia. Jadi memang ada negara-negara tertentu yang nggak tahu, tapi kalau tanya di Belanda, di Belgia orang tahu sih itu kopi ini dari Indonesia, Pak. Karena mereka lah yang membawa pertama kali kopi itu ke Indonesia. Gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu, Pak. Gitu. Oke, masih ada lagi? Atau saya ngejelasinnya kecepatan tadi kalian? Ya, ya. Kalau misalnya mau detail harus ke kebun juga. Nanti bisa lihat proses seperti apa yang kita lakukan, bagaimana perhitungan detailnya, bagaimana prosesnya itu bisa kelihatan. Ya, tapi kan belum yang model ini. Oh. Oke, nanti kayak Ternyata ada yang lebih dekat nih ya. Iya. Bogor ya Pak. Bogor. Agar. Sekalian mau dikenalin sama eksportir ya atau apa? Jadi memang ya menarik juga tapi Pak. sama importir ya. Ya. Jadi nanti kita coba jalin kerjasama apa tuh Pak yang kita mendapatkan apakah selain Bapak dulunya, ya. Oh, ya bisa aja sih, tapi nanti kita akan kembali terbentur sama kuantiti yang harus kita siapkan. Nanti cuman saya ada kegiatan lain, mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan itu bisa terjadi. Ya. Sebenarnya menarik sekali Pak karena di beberapa komoditi yang kita sekarang ini pahami yaitu terutama beras ya itu hampir sama kejadiannya. Jadi kami juga punya program yang namanya akhirnya kita masuk ke budidaya on farm. Dari situ kita juga bisa tahu berapa sebenarnya HPP yang kita bisa dapatkan. Dan ini memang sebenarnya persoalannya ternyata sama nih produktivitas nih yang ternyata juga dari dan kita juga mengalami bahwa dengan adanya perubahan cuaca, El Nino dan sebagainya, berkurangnya tentang pupuk juga dan sebagainya gitu. Produktivitas kita akhirnya cenderungnya stagnan, bahkan cenderung turun, bukan stagnan lagi, turun. Itu. Di mana akhirnya kita juga tidak lagi mengalami panen raya, sebentar lagi tiba-tiba ada panen, habis itu kemudian tiba-tiba hilang, panen menjadi lebih sporadis. Jadi memang tantangannya banyak Pak, gitu. Nah, tapi kami karena kami punya tugas sebagai menjaga ketahanan pangan DKI, jadi kami juga wajib untuk tahu betul dan masuk ke dalam sampai ke on farm supaya kan kita bisa benar-benar bisa menjaga Pak bahwa ketersediaan itu harus ada. Apalagi Jakarta kan tidak punya kebun dan sawah Pak. Betul. Nah, itu. Kalau disuruh ngekspor kopi kan kita juga bingung nih Pak. Sawah-sawahnya dari mana, kebunnya dari mana. Nah, kita memang harus banyak kerjasama Pak, harus banyak kolaborasi. Akhirnya saya kira seperti itu memang.
Dari teman-teman ada yang mau nambahkan lagi nggak? Ada yang mau nanya dari RPD, ini kebetulan dari Riset Product Development, dari MT, dari GT, komersil, ya, terus dari supply chain. Oke, silakan. Selamat siang, Pak. Ya. Tadi dari awal penjelasan Pak mengutarakan kalau pemerintah khususnya Departemen Pertanian itu kurang memperhatikan perkembangan dari kopi. Apakah masih ada pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia ini yang masih bisa kita bilang masih fokus ke kopi, Pak? Mungkin Bapak bisa informasikan. Baik, terus terang ada. Saya harus jawab ada. Bogor salah satunya. Itu awalnya sama, Pak. Bogor itu setelah kami apa istilahnya provokasi, saya bilang provokasi karena Bogor tuh branding kopi Bogor di branding terus kopi Bogor. Tapi si salah satu adalah kepala bidangnya itu kebetulan apa partner saya juga di ini. Dia juga, wah saya bicara branding kopi begitu sampai bicara di forum kopinya mana. Jadi seolah-olah waktu itu nunduk gitu Pak. Jadi, nah sekarang waktu ada dari Astra masuk dari lewat Pak Bioso ini, nah kami kenalkan, jadi kami sediakan biayanya, kami carikan biayanya untuk proses itu, proses di hulunya. Akhirnya si bupatinya yang bilang, oke Pak, ini yang kami mau. Akhirnya bupati itu sudah menyetujui, terus disposisikan ke Dinas Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Bogor itu melalui penyuluh dan menyediakan penyuluhnya untuk kami untuk diperbantukan di memperbaiki sektor hulu ini, Pak. Tapi kalau dari kementerian terus terang posisinya dia lebih senang asik di hilir, Pak. Dia sudah agak lupa di hulunya. Gitu. Nah, kemarin saya juga kebetulan diundang sama Dewan Kopi untuk bicara apa masalah apa sih sebetulnya kenapa sih kok kayak seperti ini kejadiannya gitu. Nah, saya sampaikan masalah yang sama, kurang lebih masalah di produktivitas ini. Nah, Dewan Kopi sekarang sudah mulai mau mengencourage ke pemerintah untuk kembali memperhatikan di hulu ini, Pak. Tapi seberapa jauh saya belum tahu kalau Dewan Kopi yang baru itu Bogor. Nah, yang Lampung yang katanya salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia, waktu saya kunjungan ke Skincau, saya bertemu dengan penyuluh pertaniannya, Pak. Waktu saya datang, mereka si penyuluh itu sedang membawa petani Zoom meeting dengan dubes di Yunani, di Athena, untuk bisa mengekspor. Petani suruh mikirin kayak gini, gawe nyambungnya di mana kayak gitu, Pak. Untuk tahu grading, untuk tahu defect apa itu aja kan belum tahu gitu. Tiba-tiba bicara, oh kok pemerintahnya lebih mengencourage seperti ini ya dibanding bagaimana memproduksi kopi yang baik, apa menguntungkan dan lain sebagainya itunya. Nah itulah yang terjadi, Pak. Tapi memang bukan berarti tidak ada gitu. Ya. Bukan. Jadi gini, kalau saya boleh bilang gini, Lampung itu adalah tempat berlabuhnya semua kopi dari Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, itu masuk di prosesnya di Lampung, Pak. Oh, ya di Lampung. Oke. Pertama, saya wilayah kerja saya kan IKI DKI. Jadi wilayah kerja saya sebetulnya hanya Bogor, DKI dan Jawa Barat dan Tangerang ke Banten. Jadi saya kalau mau ke Lampung harus diskusi dulu sama asosiasi IKI BPD di Lampung gitu. Oke. Fokus gitu maksudnya. Pak, jadi gini, tentu kami sekarang sedang meloncatnya nggak ke sana dulu, Pak. Yang mungkin karena kerjasama dengan BCA itu lebih ke arah Semarang dulu. Karena pertama jangkauan dan memang ya terus terang Pak, ini kita bicara ujungnya kan ke financial support kan Pak. Nah, BCA itu sendiri sudah punya
daerah binaan di Semarang, di daerah Sirap. Nah, ini juga terkendala sama. Nah, yang paling lucu gini, waktu yang binaan BCA itu kan bilang gini, Pak. Yang dibina adalah kopi Robusta, yang kami Arabica. Nah, waktu tim BCA berkunjung ke tempat kami, kok produksi yang BCA yang kami punya lebih nggak nyampe setengah dari yang Arabica. Kami terutama Pak Boga ini bingung. Hah, kok bisa? Harusnya Robusta itu di mana-mana produksinya 2 kali lebih tinggi daripada Arabica. Sementara yang dihasilkan oleh mereka itu kenapa jadi hanya setengahnya yang dari Arabica? Jadi itulah yang oke, Pak, bisa nggak dibantu supaya kebun binaan kami bisa mencapai angka itu. Nah, karena ada permintaan itu dan oke, Pak, tentu di situ berapa dana CSR yang sanggup dikeluarkan oleh mereka supaya kita bisa bantu petani untuk mendapatkan penghasilan yang kurang lebih sama dengan yang ada di Bogor ini. Nah, yang kedua, Pak, masalah di Bogor ini kami gampang menjangkau, Pak. Tiap 2 minggu sekali saya bisa melakukan monitoring, gitu kurang lebih di situ. Gitu. Oke. Ya, Ada yang ingin ditanyakan lagi dari rekan-rekan? Karena mengingat waktu kita sebentar lagi sudah memasuki sholat zuhur, mungkin saya izin untuk menutup acara pada pagi hari ini. Tapi sebelum ditutup, kami dari Fusation ingin mengucapkan dulu Pak, terima kasih kepada Pak Atam. Ilmunya sangat bermanfaat Pak, sangat inspiratif. Dan juga kami tadi sempat menyimpulkan beberapa hal Pak. Mungkin boleh saya izin sampaikan ya Pak. Oke, yang pertama adalah pentingnya bagi kita saat ini untuk memperbaiki atau mempelajari lagi bahwa untuk melakukan pembangunan kopi yang berkesinambungan, yaitu dari hulu hingga ke hilir. Khususnya dalam menjaga kondisi di hulu ya Pak ya, yang mulai dari tanah, iklim hingga varietas yang penentuan dari varietas tanam tersebut, sehingga agar dapat bermanfaat dalam memaksimalkan dan dapat dirasakan oleh seluruh pihak, sehingga dapat berjalan saling menguntungkan, mulai dari petani itu sejahtera hingga kita pun memiliki kepastian supply. Kayak gitu kurang lebih ya Pak. Betul. Oke. Baik, untuk menutup acara pada saya boleh bilang kalau mau ditutup, oke, berarti presentasi saya selesai sampai di sini ya gitu ya. betul. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi Pak, apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi bukan paling tidak membuka wacana buat kita untuk lebih bisa mendalami lagi, lebih mengetahui lagi tentang kondisi perkopian ini. Kalau kita bicara peluang kopi itu besar sekali. Tapi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya? Memang kita butuh kerja yang cukup keras dan lebih smart lagi gitu Pak. Dan butuh kolaborasi yang besar sekali gitu, tidak di semua pihak dan tidak bisa ada hanya satu orang saja. Asosiasi sendiri nggak cukup, Pemda sendiri nggak cukup. Jadi seluruh pihak dari hulu ke hilir kita perlu berkolaborasi sampai ke peneliti, bahkan kalau bisa perguruan tinggi juga. Nah, inilah yang sebetulnya akan menjaga ketersediaan kopi ini dengan baik, Pak. Saya rasa itu aja dari kata penutup dari saya. Saya ucapkan wabil taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Oke, baik Pak. Oke, sebelumnya kita ingin memberikan terima kasih sekali lagi Pak. Mungkin Bapak bosan ya terima kasih mulu gitu ya Pak. Tapi kita mau ngucapin Pak makasih karena materi pada pagi hari ini sangat insightful ya Pak dan inspiratif juga bagi kita. Nah, semoga kedepannya dengan adanya sharing session ini diharapkan bisa menjadi wabah kita untuk berkolaborasi ke depannya. Seperti itu. Baik, sebelum ditutup mungkin ada pemberian cenderamata dari kita terlebih dahulu Pak kepada Bapak. Dari Pak Yani, boleh Pak memberikan cenderamata kepada Pak Atam. Ini sebagai oleh-oleh lah Pak, udah jauh-jauh ke Cipinang Pak. Pasar induk. Baik, terima kasih. Aduh, terima kasih banyak. Oke. Oke. Dari Jakarta ya. Oke, baik. Sama-sama. Baik.